mungkin langsung saja kita dengarkan penceramah yang pertama. Ulun beri waktu sekitar 15 menit, lalu yang kedua 15 menit. Kepada yang pertama Al-Habib Muhammad Assegaf untuk menyampaikan hikmah atau tausiah yang disampaikan pada beliau. Jadi hendaknya para jamaah sekalian untuk menyimak dan dimohonkan, ulun lagi sekali lagi mengingatkan ketika pembacaan maulid jangan ada yang merokok. Nah, jangan ada yang merokok di mana aja, pokoknya sekitar majelis. Apabila pembacaan maulid jangan ada yang merokok. Merokoknya kena di tengah malam. Nah, di kamar masing-masing. Nah, itu ya kalau Habib. Allahumma sholli ala Muhammad. Kepada Al-Habib Muhammad Assegaf kami persilahkan. Tafadhol Habib. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya lapar sudah nih. Jawab salam kok loyo-loyo begini, bagaimana nih, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina nabiyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirina tayyibin wa ashabil gurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ahibbail kiram, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah bini'matihi tatimmu salihah. Segala puji bagi Allah, atas nikmatnya segala kebaikan-kebaikan dapat terlaksana. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas diucapkan kecuali kalimat syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala yutawil umrana fi sihati wal afiyah. Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiyah, dan mengisi kesehatan umur kita semata-mata untuk taqarrub ila Allah. Alhamdulillah, pada waktu ini, pada detik ini, pada kesempatan ini kita masih dihadirkan Allah di dalam raudhah min riyadil jannah, di dalam taman daripada taman surganya Allah yang sekarang ini kita berada. Ini nikmat di atas kenikmatan. Masih banyak orang yang susah untuk melangkahkan kakinya di majlis-majlisul ilm. Dan kita Allah mudahkan untuk hadir di tempat ini, dan kita bisa duduk berlama-lama untuk menikmati kenikmatan surga yang ada di dunia ini. Alhamdulillah. Ini kalimat yang akan diucapkan juga sebagai penghuni surga. Kalau di dunia kita sudah biasa masuk di raudhah min riyadil jannah, di dunia kita sudah biasa berada di taman-taman surganya Allah, maka nanti di akhirat amal kita yang akan membimbing kita untuk menuju surga yang hakiki. Kalau di dunia kita biasa main di taman daripada taman surga, nanti di akhirat dengan sendirinya langkah kaki kita mengarahkan kita untuk menuju surganya Allah. Jadi kalau di dunia kita kumpul di tempat-tempat yang baik bersama orang-orang baik, insya Allah akan tertanam di dalam hati kita cinta akan kebaikan. Ini yang disampaikan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau katakan, wa'lam anna mukhalafata akhlal khair wa mujalasatahum taghrisu fi qalbihi mahabbatal khair wa tu'inu ala amali bih. Ketahuilah bahwa duduk di tempat-tempat yang baik bersama orang-orang yang baik akan tertanam di dalam hati cinta akan kebaikan. Dan insya Allah akan mengamalkan kebaikan-kebaikan itu. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dihadirkan Allah di dalam acara yang sangat istimewa. Tidak ada acara yang paling mulia, yaitu acara yang di dalamnya dibacakan maulidin Nabi Muhammad SAW. Dan kita pada malam hari ini telah melaksanakan, membacakan maulidin Nabi, dan kita menghaulkan ibunda daripada Ustadzuna yang kita hormati, yang kita muliakan, yang kita banggakan, Ustadz Hamidan, mata'anallah bituli hayati. Kita doakan semoga para guru-guru kita, para habaib, ada Habib Agil, Al-Habib yang lain-lain, semua yang hadir di tempat ini, semoga kita dan para muhibbin, semua pecinta-pecinta baginda Nabi, tidak kita keluar dari tempat ini kecuali hajat-hajat kita digabulkan Allah. Hajat dunia wal akhirah digabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal
alamin. Wa khususan hajat sahibul bait. Hajatnya kepada uminya ini sangat besar. Dan Allah mengetahui itu. Ciri ibu yang berhasil yaitu ibu yang mendidik anaknya taat kepada Allah. Buktinya apa? Walaupun sudah 5 tahun ibunya berlalu, tapi anaknya masih tetap mengingat kapan tanggalnya, memperingati peringatannya, memperingati hari haulnya. Dengan apa? Dengan mengirimkan bacaan-bacaan. Bacaan Fatihah saja dikirimkan, itu sudah Masya Allah. Ini dibumbui dengan amal-amal soleh yang lain. Dan yang paling besar, mengumpulkan orang di suatu tempat untuk membacakan maulidin Nabi, membacakan tahlil, membacakan salawat, dan mengirimkan Fatihah kepada orang-orang muslimin wal muslimat. Di tempat ini adalah satu tanda tempat turunnya rahmat Allah. Alhamdulillah pada malam ini kita bersyukur kepada Allah bahwa pada malam hari ini lisanan zakiran. Kita punya lisan Allah Ta'ala berikan, dimudahkan untuk berzikir di tempat ini. Berapa banyak sudah salawat yang telah kita bacakan di tempat ini. Berapa banyak tahlil yang telah kita bacakan di tempat ini. Betapa banyak wirid-wirid yang lain yang telah kita bacakan. Wabil khusus hati kita ta'alluq bir Rasulillah. Hati kita dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka diriwayatkan ada seorang yang alim berjalan di pasar. Ketika dia melewati pasar, dia melihat ada seorang yang dalam keadaan Allah Ta'ala memberikan ujian demi ujian. Yakni tubuhnya stroke total. Bahkan matanya tidak bisa terbuka. Tangannya lumpuh. Cuma Allah Ta'ala memberikan dia, orang ini bisa berzikir kepada Allah. Dan dia berada di tengah pasar, di atas kasur kecil, dan dia berkomat kamit memuji Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kalimat ucapan hamdalah yang selalu keluar dari mulutnya. Maka lewatlah orang alim ini. Ketika dia lewat, dia mendengarkan ungkapan orang tadi itu, yang dalam keadaan stroke, kena lepra, stroke berat, bahkan mata buta, dan lain sebagainya. Tapi masih keluar dari mulutnya kalimat-kalimat thayyibah. Alhamdulillahilladzi a'tani ni'matan katsiratan. Alhamdulillahilladzi a'tani qalilan mimma yu'tin nas. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku nikmat yang banyak, nikmat yang sedikit diberikan kepada orang banyak. Selalu kalimat-kalimat baik keluar dari lisan orang ini. Maka orang alim ini pun lewat dan berkata, engkau ini pada hakikatnya lagi diuji. Engkau lagi dalam keadaan sakit seperti ini, tapi masih keluar dari lisanmu kalimat-kalimat thayyibah. Kita alhamdulillah masih sehat. Ya, kita enggak diuji dengan sakit dan lain sebagainya. Tapi kalau kita diuji dengan sakit, dihadapkan dengan permasalahan seperti ini, ada orang yang stroke, keluar dari mulutnya cacian semata-mata. Disenggol sedikit, emosi naik. Tahu-tahu sudah stroke 3 kali, ya. Masih emosi, ya. Sudah 3 kali stroke, masih emosi. Ini orang buta, matanya tertutup, semua lumpuh, total. Cuma bisa keluar dari mulutnya lisan saja untuk berzikir kepada Allah. Tapi dengan musibah yang dia dapati ini, sedikit pun tidak melalaikan dia untuk berzikir kepada Allah. Kita ini baru diuji dengan asam urat, iya, kolesterol sudah miring-miring kita. Ketemu orang emosi naik, kepala lurus lagi, ya. Ini Masya Allah. Ini baru sedikit ujian dicoba. Sudah emosian. Keluar dari lisan kita cacian dan lain sebagainya. Gak bisa dilihat orang. Dilihat dicelengi dikit, balas emosi. Apa lihat-lihat? Ya. Emosi dan lain sebagainya. Ini orang Masya Allah di pasar. Dalam keadaan lumpuh. Dalam keadaan stroke. Diuji oleh Allah. Tapi selalu keluar kalimat dari mulutnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wahai fulan, apa yang engkau, nikmat apa yang Allah berikan kepada engkau, sehingga engkau mengatakan sedikit diberikan kepada orang banyak. Nikmat apa ini yang engkau maksudkan? Dia katakan, wahai, disebutkan nama orang yang bertanya. Disebutkan namanya langsung. Ini orang gak pernah ketemu, matanya buta. Ketika lewat bertanya, wahai fulan, engkau lagi diuji, engkau lagi diberikan ujian yang besar. Tapi nikmat apa yang engkau katakan yang sedikit diberikan kepada engkau? Maka disebutkan, wahai fulan bin fulan. Disebutkan namanya lengkap. Disebutkan namanya. Lalu dia katakan, dari mana engkau kenal ana? Dari mana engkau kenal diriku?
Dikatakan sejak aku mengenal Allah, semua yang ada di dunia ini aku kenal. Ini yang ya'tamid ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersandar kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tidak ada lagi emosi di dalam dirinya. Melihat makhluk itu semua mulia, bahkan dirinya yang paling kotor, yang paling dhaif. Tidak ada sedikit pun kesombongan dalam diri. Dilumpuhkan segala-galanya itu. Maka dia katakan, sejak aku mengenal Allah, semua yang ada di dunia ini aku kenal. Lalu nikmat apa yang Allah berikan kepada engkau sehingga engkau bersyukur dengan nikmat itu? Dia katakan, alhamdulillahilladzi a'tani lisanan dzakiran wa qalban khasyian. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku lisan yang selalu berzikir kepada Allah dan hati yang selalu khusyuk mengingat Allah. Alhamdulillah. Jadi kalau kita duduk di tempat-tempat seperti ini berzikir, kita berzikir, tidak berbicara, kita berwirid dan zikir, sehingga kita menikmati apa yang kita datang karenanya, kita pulang membawa zikir yang banyak, lisan berzikir. Ini adalah nikmat yang telah kita ambil di dalam majlisul ilm. Banyak orang datang di majlis cuma bercerita, ya, tidak mendengar apa yang disampaikan, bahkan bersalawat kadang-kadang irit. Kalau ada yang teriak kayak Habib Agil, sallallahu ala Muhammad, baru kaget dia, sallallahu alaihi wasallam, baru ingat, ya. Kalau Habib Agil enggak teriak, HP-nya teriak, sallallahu ala Muhammad, masya Allah. Jadi ini yang membuat kita bersyukur dengan nikmat Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita hadir di tempat ini. Berapa banyak zikir lisan kita telah berzikir kepada Allah. Dan yang satu yaitu kita harus menyambungkan diri kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Karena semua ini tanpa baginda Nabi tidak ada apa-apanya. Kita kumpul di sini karena baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita duduk di tempat ini ziyadatul khair ilal khair. Kita ingin menjadi orang yang baik, mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita pulang mendapat keberkahan daripada baginda Nabi Muhammad. Kita ingin menyambung hubungan kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah pada malam ini kita pun menyaksikan bahwa ini adalah orang tua yang berhasil mendidik anak untuk mengingat orang tuanya. Kadang-kadang kita sekolahkan anak kita, yang kita pikirkan bagaimana anak kita ini nanti setelah sekolah jadi kerja. Ya, dapat kerja. Makanya difokuskan untuk sekolah, belajar ini dan lain sebagainya. Tapi ketika orang tuanya meninggal, turunkan ke kubur, dia tidak bisa membaca apa-apa. Bahkan memimpin untuk mendoakan orang tua pun dia tidak. Jarang sekali dia membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada orang tuanya. Alhamdulillah, dengan peristiwa seperti ini, dengan kejadian-kejadian ini, alhamdulillah kita harus mengambil iktibar bahwa orang tua yang sukses itu adalah orang tua yang mengajarkan anaknya, mendidik anaknya. Apalagi kita di akhir zaman seperti ini, kita punya pergaulan-pergaulan yang di luar ini, masya Allah. Kalau anak kita di pesantren, sudah bersyukur kita kepada Allah. Gak usah kita tanya kualitasnya, kualitas pesantrennya, lingkungannya aman aja sudah, alhamdulillah. Ini nikmat yang besar dan harus kita syukuri, dan kita nikmat di atas kenikmatan. Dikatakan Al-Habib Abdullah bahwa nahnu fi rauhi wa raha wa huburin wa istiraha ni'matul iman a'la ni'mat halat bisa'a. Kita selalu senantiasa berada dalam kenikmatan demi kenikmatan. Ini alhamdulillah. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kita selesai dari urusan intikhabat, alhamdulillah. Barusan kita selesai pesta demokrasi, ya. Tinggal hasilnya aja lagi, ya. Nah, ini kita baru selesai dari urusan intikhabat, pemilihan umum. Alhamdulillah, kita keluar dengan aman. Semoga negara kita ini aman seterusnya. Nah, ini majelis-majelis seperti inilah yang menyebabkan amanul ard, pengaman-pengaman bumi di tempat-tempat seperti ini. Yang kita doakan, kita bacakan, kita minta kepada Allah semoga daerah-daerah kita, tempat-tempat kita Allah berikan keamanan. Wal khusus kita punya peringatan selesai kita mengerjakan pemilihan umum, dan insya Allah ini masih berlanjut, dan semoga Allah Ta'ala berikan aman kita punya negara, khusus pemimpin yang baik yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin ini saja yang ulun bisa sampaikan. Semoga Allah Ta'ala gabulkan semua hajat-hajat kita, hajat dunia wal akhirah. Wa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada orang tua kita Al Habib Muhammad Assegaf atas penyampaian tausiahnya yang luar biasa. Mudah-mudahan hajat Habib Muhammad Assegaf kabul. Amin ya rabbal alamin. Intinya siapapun presidennya yang penting makan siang dan minum susu gratis. Nah, itu. Iya kalau Habib. Iya, apalagi susu. Itu 9 lah. Sampai kematian bipa kita, para kiamat dah kita. Yang penting makan siang dan minum susu gratis, apalagi tengah malam. Nah, nyaman bener itu. Nah, itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Selanjutnya ceramah yang kedua yang mulia orang tua kita Habib Hussein bin Salahuddin bin Jindan. Tadi beliau berkisah beliau ini sepupu dengan Habib Salim lah. Habib Jindannya sepupu, jadi Habib Salim itu kemanakan Sidin. Jadi alhamdulillah kemarin waktu Isra Mi'raj Habib Salim datang. Ini pulang Paman Sidin pulang hadir. Alhamdulillah berkah banget majelis kita. Selanjutnya kepada beliau kami persilahkan. Alhamdulillah, makan siang gratis, makan susu gratis. Amin Habib Agil. Amin. Masya Allah. Jangan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Al-Fatih lima uglika wal khatimi lima sabak. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya Fattah ya Alim, amma ba'd. Alhamdulillah hadirin hadirat yang dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita dikumpulkan di majlis Miftahul Khair, kunci daripada keberkahan, kunci daripada kebaikan. Karena majlis adalah majlis kita semua adalah majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau singgah di dalam majlis ilmu, itu adalah taman-tamannya surga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di dunia. Kalau kau singgah dengan keinginan dan keyakinan yang kuat, dengan keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Allah kau akan mendapatkan syafaat uzma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, yang saya muliakan, khadimul majlis Guru Muhammad Hamadin, kita doakan beliau, Hamidan, terbalik dikit. Hamadin atau Hamidan, terbalik. Allah. Guru Hamadin, Hamidan, Masya Allah. Guru Muhammad Hamidan, kita doakan. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, berkah ilmu, berkah dunia, berkah akhirat, futuhu alaina futuhul arifin, amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan, yang saya takzimkan, para habaib, para syari'ib, para anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama yang tadi sudah kasih nasihat mau'idatul hasanah yang luar biasa, Al-Habib Muhammad Assegaf, Habib Agil Al-Habsi, saya tidak tahu namanya juga, Habib Ahmad Rafiq bin Husin Al-Gadari, siapa lagi situ? Gawil Assegaf, Masya Allah. Kita doakan habaib kita semua mudah-mudahan panjang umur, berkah sehat, berkah dunia, berkah akhirat, amin ya rabbal alamin. Ada 3 amalan yang dimana amalan ini tidak akan terputus dunia sampai akhirat. Yang pertama, Nabi menyatakan 3 amalan ini. Yang pertama adalah al-ilmu yanfa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu kalau kita sudah dapatkan, itu al-ilmu tadi adalah kedudukan nomor 1
yang kedudukannya tinggi adalah ilmu. Imamul Haddad mengatakan ada 5 tariqah sa'adah min Ba'lawi. Yang pertama adalah ilmu. Kita dihargai dan ditakzimkan, dihormati sama orang karena dengan ilmu. Al-ilmu bila amalin kasyajarin minas sajarin. Kalau ilmu sudah kita dapatkan. Yang kedua kata Imamul Haddad adalah amal. Kalau sudah pengamalan tadi kata Imamul Haddad, yang ketiga adalah wara tawaddu. Merendahkan diri sehingga kita ilmu dan amal tadi. Yang ketiga adalah tidak menyombongkan diri dan kibir dan sombong sehingga kita dalam keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat kata Imamul Haddad adalah khauf minallah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ilmu, amal, khauf, tawadu, wara, khauf, takut kepada Allah karena Allah melihat kita dimanapun berada. Yang kelima kata Imamul Haddad, yang paling penting adalah tariqah sa'adah min Ba'lawi. Yang paling penting yang kelima adalah ikhlas. Kita ikhlas kepada Allah, lillah karena Allah. Semua karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan karena ikhlas, karena lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Bisakah saya ini orang biasa, akan tetapi saya bisakah ikut ikut menaiki perahu daripada Sa'adah min Ba'lawi? Bisa. Kata Imam Al-Haddad, kalau kau 5 kau aplikasikan di dalam dirimu, kau bisa mengikuti daripada perahu Sa'adah min Ba'lawi. Tariqah kita adalah ratib. Kita baca ratib. Tariqah kita Sa'adah min Ba'lawi, kita baca tawassul. Kita tariqah Sa'adah min Ba'lawi, kita baca Maulid Simtud Darar. Itu kita sudah dawamkan di Kalimantan. Itu semuanya kalau kita dawamkan tadi, kata Imam Al-Haddad, akan kau dapat menaiki perahu Sa'adah min Ba'lawi. Itu daripada apa yang dikatakan Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Yang kedua, amalan kita yang tidak akan terputus adalah waladun soleh au soleha. Anak yang soleh dan soleha, yang mendoakan orang tuanya. Alhamdulillah, Guru Muhammad ini melaksanakan haul daripada ibunda tercinta Hajar Rahmawati bin Haji Hussein. Ini adalah karena berkat ilmu tadi, sehingga anaknya menjadi anak soleh dan soleha yang mendoakan orang tuanya. Semoga mudah-mudahan Hajar Rahmawati bin Haji Hussein dilapangkan kuburnya oleh Allah, dimasukkan surga oleh Allah bersama Nabi Muhammad. Semua dosa-dosanya akan dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala berkat daripada anak soleh dan soleha yang mendoakan orang tua. Karena doa itu hadirin hadirat yang dimuliakan sama Allah, Imam Ghazali radhiyallahu anhu wa arda menyatakan bahwasanya kalau kita sudah kirim Fatihah, kita tawassul kepada orang-orang alim, kita kirim Fatihah kepada orang-orang tua yang sudah mendahului kita, itu sampai kepada mereka. Seperti ibarat orang yang sudah meninggal itu butuh doa. Seperti mereka ingin digulung oleh air di Sungai Mahakam atau Borneo misalkan. Kita tidak sengaja melewati jembatan. Kita melihat orang ini dia tidak bisa berenang. Ketika kita tahu orang ini mau digulung air, dia ingin tenggelam, apa yang kita lakukan? Pasti akan menolong dirinya. Walaupun kita tidak bisa berenang, ada tali, ada apapun, kita lemparkan sehingga dia akan selamat. Begitulah doa. Kita akan sampai kepada orang-orang yang sudah meninggal. Kalau tidak percaya, kau mati terlebih dahulu. Mati terlebih dahulu kalau tidak percaya. Nah, buktikan. Benar. Kalau tidak sampai doanya,
hidup lagi ke dunia laporkan, Habib doanya tidak sampai, boleh buktikan aja. Kalau tidak percaya, doa itu tadi, saudara yang sayang saudaranya, orang tua yang sayang kepada anaknya, anak yang sayang kepada orang tuanya. Bahkan kata Imam Ghazali, ausodikun lahu, yang terakhir, bahkan Imam Ghazali, ada kawan yang menolong kita nanti di akhirat. Jangan sampai kita salah pilih kawan. Boleh kita muamalah siapapun boleh, akan tetapi muamalah ini harus kita pilih-pilih, karena sifat manusia itu saling menularkan satu sama lain. Ada kawan yang dimana yang bisa menolong kita di akhirat. Kalau salah pilih kawan, wallah malaikat Jibril tidak bisa menolong kita 80% mutlak, karena tidak akan bisa menolong kita kalau sudah kita salah pilih kawan di dunia. Alhamdulillah, ini berkat tarbiyah. Tarbiyah dari pertama dikatakan oleh Nabi, madrasul ula. Ibu adalah madrasah pertama kali kepada anaknya. Ibu kalau ibunya baik, insya Allah anaknya menjadi anak soleh dan soleha. Bukti sekali lagi. Kita bukti depan mata kita, kita melihat guru Muhammad. Alhamdulillah soleh, Masya Allah. Mendoakan orang tuanya. Bikin hall orang tuanya, ibunya dibikin. Dulu, ini kejadian nyata saya di Jakarta, dari yang disampaikan oleh Muhammad As-Sekap. Ada kemiripan ceritanya. Ada dia punya anak 5. Ini orang kaya luar biasa. Mobilnya banyak. Rumahnya seperti istana. Ada kolam renangnya. Bahkan rumahnya ada lift. Bagaimana itu? Anaknya tidak dididik dasar agama. Anaknya semua kuliah di luar negeri. Ada di Britain, ada di Perancis, ada di mana? Jamaika, ada di Australia. Semuanya di luar negeri. Ketika abahnya meninggal, ayahnya meninggal, semua anak ini balik ke Jakarta. Mereka bertanya kepada saya, Habib, bagaimana caranya saya kirim Fatihah? Saya tidak bisa baca suratul Fatihah. Saya tidak bisa baca surat Yasin. Saya tidak bisa baca Al-Quran. Na'udzubillah min zalik. Bagaimana kita tadi? Wallah, orang tua begini di dalam kuburnya akan menangis, menghadang doa daripada anak tadi. Sehingga anak tidak dibacakan orang tua, dibacakan doa kepada orang tuanya akan disiksa di akhirat. Na'udzubillah min zalik. Makanya tadi Habib Muhammad As-Segaf mengatakan, kita didik anak-anak kita secara dasar agama. Minimal agama. Mau jadi profesor silakan, mau jadi insinyur silakan, mau jadi sidul silakan. Enggak? Sidul anak Betawi, ya kan? Insinyur, Masya Allah. Tapi dasar agama sidul ada itu. Dul kan gitu. Ada. Mau jadi apapun silakan. Yang penting dasar agama kita kepada anak tadi. Biar anak ini ada dasar agama kepada kita. Kullu mauladin yul'adul ayyu'adul fitrah min tariqa min abubuha. Al-Jad Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, kakek saya Habib Salim bin Jindan, mengatakan anak itu kalau menjadi Yahudi, anak itu menjadi Nasrani, tergantung pendidikan orang tua mereka. Mau jadi Nasoro, mau jadi Yahudi. Itu Al-Jad Habib Salim bin Ahmad bin Jindan mengatakan seperti itu. Jadikan anak-anak kita adalah anak yang berguna untuk agama, untuk bangsa, untuk negara Republik Indonesia. Dan juga kita terakhir, kita di bulan Rajab
harus banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sa'ban, Rajab, lupa lagi. Habib Agil mengingatkan terus ini. Sebelah kanan masalahnya kan. Kita masuk di bulan Sa'ban. Jadi guru mengatakan kita banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena solawat kita bukan untuk memuliakan Nabi, akan memuliakan kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau berdoa kepada Allah, itu di awalnya adalah solawat. Kedua, kita berdoa kepada Allah, dan penutup doa solawat kepada Nabi. Baru kita diterima doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita di tahiyat akhir, awal atau akhir, kalau tidak ada solawat kepada Nabi dan keluarganya Nabi, la tuqbalu, akan ditolak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat kita tidak sah kalau kita tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat ini penting kita kepada Allah. Karena penting untuk Nabi juga. Kita sebagai umat Nabi Muhammad harus wajib mencintai Nabi. Makanya Allah menyatakan al-hub mahbub. Kalau sudah cinta dengan Nabi, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, mudah-mudahan kita di majelis ini dibubarkan dari majelis ini. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan nanti Allahumma barik lana fi Rajabana wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Nanti setelah Ramadan, setelah Rajab, Sya'ban sampai ke Ramadan, ya Allah ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, masukkan kami di bulan Sya'ban sampai nanti Ramadan, ya Allah sucikan hati kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami adalah manusia yang penuh maksiat kepadamu ya Allah. Akan tetapi kami akan kembali kepadamu ya Allah. Berkat Nabi Muhammad SAW, berkat guru-guru kami ya Allah, sampai kepada gurunya, sampai kepada gurunya, sampai kepada Nabi Muhammad SAW ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini saja saya sampaikan, selebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata salah, itu datangnya dari pribadi saya. Apabila ada kebenaran, datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayahanda Kiai Al-Habib Hussein bin Salahuddin bin Jindan. Mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, dan bisa kembali di masjid kita. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita sama-sama mendoakan kesehatan dan kesembuhan. Yang pertama kepada Bapak Ahmad Mulkan bin Matlan dan Ibu Buhati binti Larewu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit-penyakit beliau. Kita semua keluarga kita yang sakit, mudah-mudahan Allah taala angkat penyakitnya, dan dengan berkat suratul Fatihah dan doa dari Habib Hussein bin Salahuddin bin Jinan. Tafadhol Habib. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kulli walika wa ala abaihi fi hadhihi sa'ah waliyan wa afida hatta tumatihu fiha tahila birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Walikulli usrin yusra, walikullin hamin faraja, walikullin da'in dawa, walikullin sukmin shifa, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya azim sultan, ya kadimal ihsan, ya kadimal jud, ya wasi'al ata, ya khaf ya sun, salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Amin. Bibarakati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa ila ruh khususan Haja Rahmawati binti Haji Husin, wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.